Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau sering kita kenal atau disingkat NU, dan Muhammadiyah atau beberapa orang menyebutnya MU gitu ya. Kita akan mulai membahas dari awal sejarah didirikannya dua organisasi Islam ini. Kemudian kita bahas juga perbedaan dari kedua kubu atau dari kedua organisasi ini. Dan yang terakhir adalah persamaan dari dua organisasi ini. Jadi sebelumnya saya harapkan teman-teman mendengarkan dengan pandangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka. Jangan fanatik terhadap satu golongan, karena kita tahu kebenaran hanya milik Allah. Kita tidak boleh mengklaim satu organisasi dengan fanatisme, yaitu mengklaim satu ajaran, satu organisasi itu yang paling benar, sedangkan organisasi yang lain adalah organisasi yang salah. Maka dari itu kita akan coba jelaskan dan membedah sebisa saya, sepanjang pengetahuan saya yang saya baca melalui riset-riset, melalui internet, melalui percakapan saya dengan teman-teman saya yang ada di NU dan ada juga di Muhammadiyah. Baik, mari kita mulai di awal pembahasan, yaitu sejarah. Yang lebih awal atau lebih dulu didirikan itu adalah Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta di tahun 1912 saat itu. Didirikannya organisasi ini dikarenakan Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat banyak ajaran Islam yang sudah bercampur dengan ajaran tradisional atau ajaran daerah tersebut, khususnya di Yogyakarta. Kemudian beliau membawa satu misi, yaitu pemurnian agama. Pemurnian agama Islam kembali merujuk kepada agama Islam yang menurut Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu semboyan yang sering kita dengarkan dari teman-teman Muhammadiyah adalah TBC, memberantas TBC. Yang awal adalah tahayul, kemudian bid'ah, yang ketiga khurafat. Itu adalah inti dari apa yang akan diajarkan atau apa yang disebarkan oleh Muhammadiyah. Kemudian mereka juga mengutamakan pendidikan. Mereka berdakwah melalui sekolah-sekolah, mendirikan sekolah-sekolah, kemudian mendirikan rumah sakit, mendirikan fasilitas-fasilitas umum. Harapannya dengan fasilitas-fasilitas umum ini adalah sebagai ajang atau ladang dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Kita lanjutkan di sejarah atau latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU itu berdiri pada tahun 1926 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Didirikan di Surabaya. Pada saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama karena banyaknya ajaran-ajaran yang mendoktrin bahwasanya Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan adat Arab. Jadi selain adat Arab itu dianggap sesuatu yang menyimpang dari agama Islam. Padahal kita tahu Islam atau Rasulullah SAW itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk di dunia ini, bukan hanya di bangsa Arab saja. Maka dari itu Nahdlatul Ulama mempertahankan tradisi-tradisi masyarakat setempat, tradisi-tradisi daerah yang tidak bertentangan dengan Islam, kemudian mengkolaborasikannya dengan Islam. Jadi sesuatu hal yang dasarnya adat istiadat atau budaya yang sifatnya adalah mubah dalam Islam, maka boleh dicampur dalam ajaran Islam. Sedangkan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, ya seperti yang menjurus ke syirik, menyekutukan Allah, maka dari itu tidak diterima dalam agama Islam dan tidak diterima di ajaran Nahdlatul Ulama atau organisasi Nahdlatul Ulama. Kita sekarang membahas perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan yang paling kentara, yang hampir setiap tahun pasti ada, yaitu perbedaan tentang penentuan tanggal. Kapan dimulainya Ramadan, kapan berakhirnya Ramadan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Juga termasuk perayaan atau ditetapkannya Hari Raya Idul Adha. Perbedaan pendapat ini dikarenakan memang perbedaan metode dalam penentuan tanggal atau penentuan waktu di mana bulan Ramadan itu terjadi. Dalam metode Muhammadiyah, mereka menggunakan hisab, yaitu metode perhitungan tanggal. Sedangkan Nahdlatul Ulama
memakai metode ru'yatul hilal, yaitu melihat atau meropong bagaimana bentuk hilal itu, apakah sudah mencapai atau apakah sudah terjadi pergantian bulan di sana. Yang kita tahu bahwasanya pergantian bulan itu menandakan berakhirnya Ramadan atau awalnya Ramadan, atau dalam hal lain waktu di mana Idul Fitri dan Idul Adha, seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua yang sering terjadi juga di bulan Ramadan, yaitu biasanya masjid-masjid Muhammadiyah melakukan sholat tarawih 8 rakaat kemudian ditutup dengan 3 witir. Sedangkan di masjid-masjid Nahdlatul Ulama kita tahu bahwasanya sholat tarawih 20 rakaat kemudian ditutup dengan 3 witir. Tetapi belakangan ini kita tahu Nahdlatul Ulama, atau biasa orang-orang sebut itu Nahdlatul Ulama modern, masjid-masjid Nahdlatul Ulama modern melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dan ditutup dengan 3 witir. Itu juga salah satu perbedaan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan yang ketiga yaitu antara azan dan iqamah. Biasanya di masjid-masjid Nahdlatul Ulama terdapat puji-pujian, sedangkan dalam masjid Muhammadiyah itu tidak ada sesuatu hal apapun, yaitu sepi, hening. Mereka juga memaksudkan bahwasanya waktu azan dan iqamah itu waktu untuk melakukan sholat qobliyah, dan kita tahu di semua sholat wajib terdapat sholat qobliyahnya. Selain itu juga terdapat waktu-waktu mustajab, salah satunya adalah di antara azan dan iqamah. Maka mereka memfokuskan waktu-waktu tersebut untuk melakukan ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib, qobliyah, sholat wajib, dan doa di antara azan dan iqamah. Sedangkan dalam Nahdlatul Ulama puji-pujian juga bagus. Dalam hal ini juga melakukan sesuatu hal yang bersifat ibadah. Lanjut, juga yang sempat menjadi perdebatan panas adalah kunut subuh. Dalam masjid Muhammadiyah, kunut subuh tidak pernah dilakukan karena menurut mereka hadis yang menyatakan adanya kunut subuh adalah hadis yang lemah dan tidak boleh dipergunakan atau tidak boleh diamalkan. Sedangkan dalam masjid-masjid Nahdlatul Ulama, kunut subuh selalu dilakukan. Bahkan teman-teman saya yang Nahdlatul Ulama menyatakan bahwasanya ketika kita sholat subuh tidak melakukan kunut subuh ada yang kurang rasanya. Tapi mereka juga menyatakan bahwasanya kunut subuh tidak sampai menjadi sesuatu hal yang wajib, yaitu mereka menetapkan bahwasanya kunut subuh adalah sesuatu hal yang sunnah, yaitu sesuatu hal yang dianjurkan. Ekstrimnya saat itu menjadi perdebatan adalah ada orang yang menyatakan bahwasanya kunut subuh adalah sesuatu hal yang bid'ah, yaitu hal-hal baru yang dilakukan dalam hal ibadah. Maka hal tersebut adalah dilarang. Tetapi di kalangan teman-teman Nahdlatul Ulama, mereka juga menemukan hadis yang mereka menyatakan bahwa hadis itu boleh diamalkan, yaitu hadis tentang kunut subuh. Rasulullah melakukan kunut subuh. Perbedaan yang selanjutnya, saya lupa perbedaan yang keberapa, yaitu masih tentang sholat, pelafalan niat. Dalam pelaksanaannya, teman-teman Nahdlatul Ulama biasanya melafalkan niat sebelum sholat. Seperti usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Dalam hal ini pelafatan niat di teman-teman Nahdlatul Ulama bukan termasuk wajib. Pelafatan niat itu hanya untuk pemantapan atau agar merasa teman-teman itu mantap, merasa saya sholat apa, berapa rakaat dan lain sebagainya. Sedangkan pandangan dari teman-teman organisasi Muhammadiyah, niat itu ada di dalam hati atau letaknya di dalam hati. Jadi kita tidak perlu pelafatan niat. Kita jelas-jelas tahu kalau kita berangkat ke masjid, kita mau melakukan sholat apa, sholat berjamaah, sholat apa. Jadi kita tidak perlu melafatkan niat apa atau niat sholat apa yang sedang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan pada saat itu. Yang intinya teman-teman ya, niat dalam sholat itu memang harus ada. Perbedaannya, Muhammadiyah letaknya dalam hati, kita yakini kita sedang melakukan sholat apa. Sedangkan dalam Nahdlatul Ulama, pelafatan niat dalam pandangan Nahdlatul Ulama itu sesuatu yang dianjurkan, bukan diwajibkan. Jadi misalnya orang Nahdlatul Ulama melakukan sholat kemudian lupa mengucapkan atau melafatkan niat, sedangkan dalam hatinya mereka sudah meniatkan bahwasanya dia akan melakukan sholat maghrib misalnya, maka pandangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama sholatnya adalah sah, bukan harus mengulang sholatnya kembali. Kemudian setelah sholat, perbedaan yang selanjutnya adalah setelah sholat. Biasanya teman-teman Nahdlatul Ulama melakukan zikir berjamaah atau dijaharkan, yaitu dikeraskan suaranya.
Sedangkan dalam masjid-masjid Muhammadiyah, zikirnya sendiri-sendiri atau tidak bersamaan. Ya, niatnya sama-sama baik. Ketika zikir bersamaan, itu kita husnudonnya menganggap teman-teman itu belum hafal atau belum tahu zikir-zikir setelah sholat. Maka dari itu imam memandu zikir setelah sholat itu bagaimana, kemudian doanya bagaimana, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam masjid-masjid Muhammadiyah itu imam menganggap orang-orang sudah paham bagaimana zikir setelah sholat, kemudian tidak mau mengganggu teman-teman yang selesai sholat lalu ingin melakukan sholat ba'diyah setelah sholat wajib, tidak terganggu oleh kerasnya orang yang berzikir bersama-sama. Perbedaan yang selanjutnya, cukup banyak perbedaannya ternyata ya. Perbedaan selanjutnya adalah azan dalam sholat Jumat. Azan dalam sholat Jumat di kalangan teman-teman Nahdlatul Ulama itu 2 kali, merujuk pada perbuatan Utsman bin Affan pada saat kekhalifahan beliau. Utsman bin Affan itu melaksanakan azan 2 kali. Azan yang pertama menyeru umat muslim untuk melakukan sholat Jumat. Azan yang kedua adalah setelah imam naik mimbar dan mengucapkan salam. Maksudnya di sini pada saat itu Utsman bin Affan karena wilayah kekuasaannya sudah luas, dikhawatirkan beberapa orang yang memiliki tempat tinggal jauh dari masjid itu tidak sempat untuk bersiap-siap melakukan sholat Jumat. Maka dari itu dilakukanlah azan yang pertama untuk menandakan ini loh, waktu sholat Jumat sudah datang, silahkan bersiap-siap dan berangkat ke masjid. Sedangkan azan yang kedua adalah sama seperti teman-teman yang melakukan azan 1 kali, yaitu ketika khatib naik ke mimbar kemudian mengucapkan salam, lalu dilakukanlah azan. Ya, kita tahu di Muhammadiyah hanya 1 kali, yaitu ketika khatib naik ke mimbar kemudian mengucapkan salam, duduk, baru dilakukanlah azan, dan hanya sekali. Ada perbedaan lagi, yaitu pengucapan Sayyidina Muhammad dalam salawat Ibrahimiyah. Di kalangan Nahdlatul Ulama, salawat Ibrahimiyah bunyinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila akhirih. Sedangkan dalam organisasi Muhammadiyah, salawat Ibrahimiyah adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Perbedaannya hanya di lafal Sayyidina. Nahdlatul Ulama pakai, Muhammadiyah tidak pakai. Yang terakhir yaitu pada saat pelaksanaan sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Nahdlatul Ulama melaksanakan sholat Id itu di dalam masjid, sedangkan bagi kalangan organisasi Muhammadiyah, sholat Id itu di lapangan atau di tempat yang terbuka. Cukup banyak ternyata perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi teman-teman harus tahu dan wajib tahu bahwasanya perbedaan yang sudah saya sebutkan atau perbedaan di kalangan 2 organisasi ini yang terjadi di masyarakat itu adalah perbedaan furu'iyah, yaitu perbedaan dalam hal cabang, bukan dalam hal intinya, inti dari agama Islam. Akidahnya tetap sama, akidahnya tetap menyembah Allah dan mengakui bahwasanya Rasulullah adalah utusan dari Allah. Kitabnya sama, Al-Quran, sumber hukumnya itu sama, Al-Quran dan hadis. Tapi ini juga perbedaan ya, di Nahdlatul Ulama itu biasanya sumber hukum itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang itu biasanya dalam hal bermadhab, yaitu mereka mengakui adanya 4 madhab. Kebanyakan di Indonesia memakai 1 madhab atau menekankan mempelajari dulu 1 madhab, yaitu madhab Syafi'i. Setelah memahami, mempelajari dan menguasai madhab Syafi'i, baru dia boleh melebarkan sayapnya atau mempelajari madhab-madhab lain. Mereka juga dalam hal melakukan ijtihad, mereka punya 1 ruang lingkup sendiri yang dinamakan Bahasul Masail. Sedangkan dalam hal Muhammadiyah, mereka hanya menetapkan sumber hukum dalam agama Islam hanya 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ijtihadnya mereka juga ada, yaitu majelis tarjih. Mereka juga mengakui adanya 4 mazhab, tapi mereka tidak mengambil 1 mazhab tertentu. Beda dengan Nahdlatul Ulama memakai 1 Syafi'i. Setelah matang dalam 1 mazhab itu, mereka baru boleh melaksanakan perbandingan mazhab, perbandingan pendapat antara ulama. Sedangkan Muhammadiyah itu langsung, ketika di Al-Quran dan di hadis masalah-masalah kontemporer itu tidak ada, mereka dalam majelis tarjih itu mengambil semua pandangan ulama, tidak hanya mengutamakan 1 mazhab tertentu,
Mereka mengambil semua pandangan ulama kemudian merojihkan atau menguatkan satu pandangan yang menurut mereka kuat. Menurut mereka kuat dalam hal hukumnya, entah itu dalam sanadnya atau dalam pandangan yang lain. Saya kurang tahu dalam pemutusan hukum dalam majelis tarjih. Pembahasan yang selanjutnya adalah persamaan antara organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Teman-teman, saya sudah jelaskan di awal sejarahnya. Pendiri dari Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, sedangkan pendiri dari Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata mereka adalah satu perguruan atau satu guru, bahkan dua guru ya. Guru mereka adalah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Yang kedua gurunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mekah sana. Jadi beliau berdua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga pernah belajar di Arab Saudi. Dan dengan guru yang sama, orang Indonesia Al-Bantani, itu orang Banten ya, pengajar juga di Arab Saudi sana. Jadi mereka dari guru yang sama, dua guru yang sama bahkan, dan ajarannya juga sama, ajaran dalam hal akidah sama. Sedangkan dalam hal furu'iyah, yaitu fikihnya, karena Nahdlatul Ulama itu dibentuknya pedesaan gitu ya, di tempat kampung-kampung, makanya penyesuaiannya dalam hal berdakwah masih menganut budaya-budaya lokal. Sedangkan teman-teman Muhammadiyah atau Muhammadiyah didirikannya itu di perkotaan, makanya tidak terlalu membawa tradisi-tradisi Nusantara. Persamaannya juga yang kedua adalah mereka sama-sama menyeru dalam kebaikan, menyeru Islam, mendakwakan Islam. Jadi keduanya juga termasuk aswaja atau sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada sesuatu hal yang menyimpang. Jadi teman-teman jangan sampai menyalahartikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah golongan yang satu benar, yang satu salah. Jangan mentang-mentang Rasulullah pernah bersabda Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72-nya salah masuk neraka, hanya satu yang benar gitu ya. Di mereka itu Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah bukan golongan yang berbeda, golongan masih ahlu sunnah wal jamaah. Golongan yang berbeda di sini para ulama menyatakan bahwasanya yaitu ahlu sunnah wal jamaah atau murji'ah atau mu'tazilah dan lain sebagainya, atau syiah, itu sudah termasuk golongan-golongan yang berbeda dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menyebut mereka yang di luar golongan kita ahlu sunnah adalah kelompok atau golongan lain yang termasuk golongan 72, golongan yang sudah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persamaan yang ketiga antara kedua organisasi Islam ini adalah sama-sama ingin memajukan Indonesia melalui agama, melalui syiar dakwah Islam. Yang kita juga sama-sama tahu, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama juga sama-sama membangun sekolah. Muhammadiyah membangun sekolah formalnya, sedangkan Nahdlatul Ulama kebanyakan membangun lembaga pendidikan non-formal, yaitu seperti pesantren. Rumah sakit juga sama, fasilitas-fasilitas umum juga sama. Jadi teman-teman tidak perlu berdebat antara yang lebih berkontribusi ke negara, mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Semuanya masih dalam satu koridor ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada yang sesat. Ya walaupun kita sama-sama tahu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga pernah melakukan suatu perselisihan, tapi sekarang alhamdulillah sudah meredam dan sudah terjalin baik silaturahmi dan hubungan antara kedua kubu. Maka dari itu kita harus jaga kebersamaan ini antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita berpegang teguh dengan sesuatu yang kita setujui dan kita berkompromi atau bertoleransi antar perbedaan di antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Toh perbedaannya juga masih bersifat furu'iyah, bukan bersifat hal yang inti, hal yang bisa melepaskan kita di status ahlu sunnah wal jamaah. Sekian dari saya, semoga tidak terjadi perdebatan antara kaum muslimin, semoga bersatu memajukan peradaban Islam seperti dahulu kala yang kita gembor-gemborkan sampai saat ini. Kalau tidak ada ilmuwan Islam, maka tidak ada ini, tidak ada ini. Sekarang Islam tidak sejaya itu, maka dari itu janganlah berpecah belah, bersatulah untuk memajukan peradaban Islam. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.